Inilah Ronggo Hadi dalam sepekan. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya sepanjang pekan dari wilayah Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto hingga Jombang. Disajikan secara lugas dan padat. Ronggo Hadi dalam sepekan. MDC Group menggelar Family Vacation 2025 di Hotel Vanda, Trawas pada 16-17 Agustus 2025. Acara ini diikuti oleh seluruh unit usaha yang dimiliki perusahaan, mulai dari media radio, toko emas, PPR, MP Swalayan, SPBU hingga belasan unit usaha lainnya. Owner MDC Group, Ismet Jawari, menyebut kegiatan ini sebagai momentum penting untuk menyatukan visi perusahaan yang telah bertahan hingga 3 generasi dan kini menuju 4 generasi. Menurutnya, sinergi antar unit usaha dibutuhkan agar masing-masing lini dapat saling mendukung satu sama lain. Selama 2 hari kegiatan ini sangat banyak yang bisa dihasilkan dengan adanya kebersamaan, kekompakan, dan soliditas akan membawa manfaat baik untuk sisi pribadi maupun juga untuk perusahaan. Dua-duanya menyatu dan unit-unit usaha ini bisa menjadi berkembang lebih baik. Konsultan perusahaan Eki Dirgantara menambahkan bahwa capacity building menjadi kunci untuk memaksimalkan potensi kerjasama antar lini usaha sehingga kekuatan kolektif MDC Group semakin kokoh. Penguatan inovasi, kompetensi, kolaborasi, dan efisiensi SDM juga menjadi sorotan. Yoyong Burhanuddin menekankan bahwa SDM unggul akan membuka peluang baru dan membuat perusahaan menghadapi perkembangan teknologi. Melalui kegiatan ini, MDC Group menegaskan komitmen memperkuat sinergi, meningkatkan kapasitas SDM, serta menjaga kekompakan demi keberlangsungan usaha hingga generasi mendatang. Ronggo Hadi dalam sepekan. Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap 2 pelaku pembacokan bernama CAS 31 tahun dan MAF 26 tahun warga Kecamatan Jatirogo Tuban yang buron hampir 1 bulan. Keduanya dibekuk saat tertidur di sebuah kamar kos di Tangerang Selatan pada Minggu 17 Agustus 2025 sore. Peristiwa pembacokan itu terjadi pada 22 Juli 2025 lalu ketika korban bernama Kasmen 41 tahun warga Desa Bader Jatirogo mengingatkan pelaku agar tidak membelayar motor usai menegak minuman keras jenis toa. Tak terima ditegur, pelaku lalu menyerang korban dengan sebilah bendo hingga mengalami luka serius dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Jadi kedua pelaku ini kita amankan tanggal 17 Agustus tahun 2025 kurang lebih pukul 5 sore. Penangkapannya yaitu kos-kosan di daerah Tangerang Selatan. Kronologi kasus ini diawali kedua pelaku ini mabuk, kemudian ditegur sama korban sama warga, kemudian tidak terima, dia kembali ke rumah ambil bendu. Pelaku kembali lagi baru bacok korban. Kejadian tanggal 22 Juli pukul 23.30. Kemudian setelah bacok pelaku melarikan diri ke Tangerang. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku melarikan diri ke Tangerang Selatan sebelum akhirnya berhasil dilacak dan ditangkap polisi. Kemudian setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan oleh Polsek Jatirogo mendapatkan informasi pelaku lari ke daerah Tangerang Selatan, kemudian Polsek Jatirogo menghubungi Satreskrim Jatras, kemudian kami terjunkan 1 tim ke Tangerang Selatan. Kanit Bidun Satreskrim Polres Tuban, Ibda Muhammad Rudi, menyebut keduanya dijerat pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP tentang pengeroyokan di muka umum yang menyebabkan korban luka dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kasus ini menjadi perhatian aparat mengingat tindak kekerasan dilakukan secara brutal di bawah pengaruh minuman keras. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studi. Ronggo Hadi dalam sepekan. Sejumlah perusahaan otobus atau PO pariwisata di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, serentak melarang kru bus memutar musik dalam perjalanan maupun di kantor sejak 17 Agustus 2025. Kebijakan ini muncul setelah adanya pembahasan bersama Ikatan Perusahaan Otobus Muda Indonesia atau IPOMI terkait kekhawatiran penanganan royalti berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu atau musik.
Salah satunya PO Joko Kendil Mojokerto mengeluarkan surat edaran yang melarang kru memutar musik dari media apapun seperti YouTube, flash disk, atau playlist USB. Aturan tersebut dibuat sebagai langkah antisipasi agar pengusaha bus pariwisata tidak mengalami tuntutan royalti seperti yang pernah menimpa sejumlah pelaku usaha di sektor lain. Pengelola PO Joko Kendil, M. Aziz Al-Huda, menegaskan larangan itu diterapkan untuk melindungi perusahaan yang beroperasi 15-20 unit bus dari potensi beban tambahan biaya operasional. Jika ada kru yang melanggar dan terjadi tuntutan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, maka tanggung jawab pembayaran royalti dibebankan langsung kepada kru atau pihak terkait, bukan perusahaan. Aziz mendesak pemerintah memberi kepastian aturan terkait pemutaran musik di bus agar tidak merugikan pengusaha atau sopir yang sering mendapat protes dari penumpang karena perjalanan terasa sepi. Ya komplainnya marah-marah, tapi kita ya menyampaikan yang sebenarnya. Memang kalau kita nyalain musik di dalam bus, nanti kita dikenakan royalti. Jadi mau nggak mau dengan kecewa penumpangnya ya diiyain ya. Harapannya ya kembalikanlah semula lah, kayak menyetel musik yang free, yang bebas, atau sama-sama jalannya ya. Memang kalau ada aturan hak cipta seperti ini, kalau untuk pencipta yang sudah membebaskan, tolong bebaskanlah kita. Sopir bus seperti Amin, 69 tahun, juga mengaku cemas dengan situasi ini dan berharap ada regulasi jelas agar tidak menjadi pihak yang dirugikan. Royalti itu yang gimana, terus kalau pakai playlist nggak pakai YouTube itu gimana, pakai playlist boleh apa tidak, kan kita atau hanya penyanyi-penyanyi tertentu yang boleh apa yang boleh itu mana yang nggak boleh, nunggu aturan semuanya apa hanya benar enggaknya itu kan kita juga belum tahu pasti gitu loh. Para pengusaha PO berharap ada solusi terbaik dari pemerintah agar aturan royalti tetap berjalan tanpa membebani pelaku usaha transportasi dan sektor pariwisata. Ronggo Hadi dalam sepekan. Satreskrim Polres Tuban berhasil menangkap 2 pemuda asal Tuban yang terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur. Kedua tersangka yakni S, warga Kecamatan Kerek, dan JK, warga Kecamatan Tambakboyo. Kasus ini bermula pada 23 Juli 2025 ketika korban berinisial AP 16 tahun dikeroyok sekelompok pemuda saat berada di sebuah warung kopi di Tambakboyo. Setelah mendapatkan laporan, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Jatanras Polres Tuban melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan keberadaan kedua pelaku di Bali. Penangkapan dilakukan di mes tempat para tersangka bekerja di sebuah proyek bangunan. Menurut keterangan Ibda Febri Baktiar Irawan, keduanya kabur ke Bali dengan alasan melarikan diri sekaligus bekerja. Jadi baru saja dilakukan penangkapan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. TKP-nya di Desa Tambakboyo. Jadi tanggal 23 Juli waktu kejadiannya. Kemudian kami melakukan serangkaian penyelidikan di unit PPA. Kebetulan pelaku karena tidak ada di tempat, jadi kami kerjasama dengan unit Jatanras, dibantu unit Jatanras, dan alhamdulillah 2 pelaku dapat diamankan kemarin di Bali. Saat diamankan, kedua tersangka tidak melakukan perlawanan, sementara pelaku lain yang ikut terlibat masih dalam pencarian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 80 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, subsider pasal 170 KUHP. Ronggo Hadi dalam sepekan. Berikut adalah informasi perakiraan cuaca 3 hari ke depan. Pada Sabtu, 23 Agustus, langit akan memerah cerah dengan sinar matahari menembus awan tinggi dengan suhu berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius. Minggu, 24 Agustus, cuaca cenderung stabil dengan sebagian langit cerah. Sore hingga malam hari tetap terasa hangat dengan suhu maksimum mencapai 32 derajat Celcius. Senin, 25 Agustus, membuka minggu dengan kondisi cerah berkabut, suhu siang hari tetap nyaman pada 32 derajat Celcius, sementara malam terasa sejuk dengan minimum turun ke 22 derajat Celcius. Secara umum, cuaca cukup bersahabat untuk beraktivitas sehari-hari. Meskipun, Anda disarankan tetap membawa air minum yang cukup, terutama jika berencana beraktivitas di luar ruangan.
Beralih ke kondisi laut, data dari BMKG Maritim Tuban menunjukkan bahwa tinggi gelombang di perairan Tuban Lamongan selama periode tersebut berada di kisaran 0,6 hingga 0,9 meter. Masuk dalam kategori rendah hingga sedang, aman untuk pelayaran kecil dan aktivitas nelayan lokal. Meskipun demikian, sebaiknya tetap waspada terhadap kemungkinan angin kencang atau perubahan cuaca mendadak yang dapat meningkatkan gelombang. Nelayan dan pengguna kapal kecil dianjurkan untuk memeriksa perkembangan cuaca secara berkala melalui kanal resmi BMKG Tuban maupun BMKG Pusat. Ronggo Hadi dalam sepekan. Jika ada klarifikasi atau hak jawab, hubungi 081 23027 929 atau kirim pesan ke @ronggohadi9780.